Shalom, haleluya. Kita bersyukur saat malam hari ini sekali lagi kita dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada, yang ada di rumah, yang ada di mana-mana saat hari ini. Kita percaya bahwa di kesempatan yang indah ini sekali lagi kita dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama dengan keluarga kita, bersama dengan seluruh jemaat kita. Nah, sebelum itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas kesempatan yang indah Engkau berikan kepada kami, di mana sekali lagi kami dapat merenungkan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini, dan kami percaya kuasa Tuhan, kemurahan Tuhan yang selalu hadir di dalam kehidupan kami di saat kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu, ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, berbicaralah di tengah-tengah kami siap untuk belajar dan merenungkan kebenaran firman-Mu, ya Bapa. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat malam hari ini saya senang sekali mengajak kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang cukup sederhana, yaitu di dalam 2 Timotius 2 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata kepada kita, "Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus." Nah, di dalam ayat firman Tuhan ini saya senang sekali mengajak kita melihat satu tema firman Tuhan yang cukup sederhana, yaitu tetap kuat dalam Tuhan. Nah, di dalam kehidupan kita, setiap saat ya, di dalam kehidupan kita, di saat kita membaca, melihat TV ya, di dalam media semasa ya, informasi yang lain di dalam internet juga kita dapat melihat ya, banyak sekali berita yang membuatkan kita takut dan kita merasa gentar di dalam kehidupan kita. Nah, berita yang kita dapat bukannya berita yang baik, tetapi berita yang buruk ya, seperti penganiayaan ya, perompakan, pembunuhan ya, rusuhan ya, dan ketidakadilan ya, terjadi di mana-mana. Nah, yang paling selalu kita dengar hari ini ya, banyak kita membaca tentang vaksin COVID-19 yang menakut-nakutkan kita ya. Jadi banyak orang yang sengaja menakut-nakutkan kita sebagai manusia. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sepertinya kita hidup di saat ini dikelilingi oleh kejahatan atau ketakutan atau kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Tetapi secara manusia ya, mungkin kita merasa takut ya, kita merasa gentar menghadapi kehidupan hari ini karena begitu banyak masalah yang kita hadapi dan yang sangat menekan hidup kita di dalam kehidupan kita, sampai mungkin kita berkata, Tuhan ya, sudah cukup, saya sudah tidak kuat lagi menanggung penderitaan ini ya. Nah, di sini saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita dapat melihat bagaimana kita hidup supaya tidak merasa khawatir dan tidak merasa bimbang di dalam kehidupan kita. Nah, sebagai orang percaya, kita harus rajin beribadah, rajin memuji Tuhan, rajin menyembah Tuhan. Ya, bukan saya katakan kita itu kalau sudah rajin memuji Tuhan, rajin membaca firman Tuhan, rajin berdoa itu sudah tidak ada masalah, ya. Tetapi di saat kita rajin beribadah, bersekutu dengan Tuhan, ya, apapun masalah, apapun ketakutan, apapun kegentaran di dalam kehidupan kita, kita dapat kuat karena kita punya Tuhan yang selalu menjaga kita,
memelihara kita. Firman Tuhan berkata, janganlah menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah, karena di dalam ibadah tersebut kita akan mendapat kekuatan yang baru. Nah, di dalam ibadah kita akan bertemu dengan saudara-saudara seiman kita yang dapat saling menghiburkan dan dapat menguatkan kita sebagai orang-orang percaya. Jadi kita harus rajin mengikuti ibadah. Nah, yang seterusnya bagaimana kita tetap kuat, ya, tidak merasa gentar, tidak merasa khawatir di saat menghadapi badai hidup, di mana kita harus menjaga hati kita. Amsal 4 ayat yang ke-23, di mana orang yang takut, orang yang merasa lemah dan orang yang pesimis ditimbulkan dari suasana hatinya, karena dari dalam hati memancar kehidupan. Jadi jagalah dan uruslah hati kita, minta supaya Tuhan selalu memperbaharui hati kita, ya, supaya kita tetap percaya dan kita tetap memiliki kekuatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita itu adalah pasti. Nah, yang seterusnya supaya kita tidak merasa gentar, tidak merasa khawatir di dalam kehidupan kita itu, kita harus hidup dalam puji-pujian. Ya, kita terus memuji Tuhan. Dalam keadaan apapun kita masih boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ya, di dalam Mazmur 22 ayat yang keempat, di mana Allah bertakhta di atas pujian umatnya, ya. Nah, pada saat kita memuji Tuhan, ya, roh, jiwa, ya, di dalam kehidupan kita, tubuh kita itu akan menjadi kuat, ya, karena kuasa Allah yang melawat kita sehingga kita memiliki kekuatan. Yang seterusnya supaya kita tidak menjadi khawatir, bimbang di dalam kehidupan kita, yaitu kita hidup di dalam firman Tuhan yang selalu kita baca, yang selalu kita renungkan, ya. Karena tanpa firman Tuhan kita akan menjadi lemah, ya. Karena firman Tuhan adalah makanan rohani kita, orang-orang percaya di dalam kehidupan kita manusia. Nah, bukan dari roti saja manusia hidup, tetapi dari perkataan yang keluar dari mulut Allah sendiri, ya. Ingatlah, ya, di dalam kehidupan kita berdoalah setiap hari bersama dengan Tuhan melalui firman Tuhan, karena itu yang membuat, ya, di dalam kehidupan kita tetap memiliki kekuatan firman Tuhan, ya. Nah, yang terakhir bagaimana kita tetap memiliki kekuatan, tidak gentar, ya, tidak merasa takut. Kita harus hidup di dalam kekudusan. Walaupun hidup di dalam kekudusan itu bukanlah mudah, tetapi hidup orang percaya harus kita mengusahakan hidup kita, pribadi kita, untuk hidup kudus. Orang yang hidup kudus menjadi kuat karena Tuhan yang berkenan kepadanya dan suka bergaul dengannya, ya. Tanpa kekudusan kita tidak akan pernah berkenan kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi orang percaya yang memiliki kekuatan, yang memiliki hikmat kebijaksanaan, mereka itu hidup kudus di hadapan Tuhan. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Karena di dalam kehidupan kita memiliki Allah yang kuat. Kita tetap kuat di dalam Tuhan. Tidak ada rasa gentar, tidak ada rasa takut, karena kita memiliki Allah yang berkuasa. Haleluya. Firman Tuhan hanya sampai di sini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami.
di mana saat malam hari ini kami mendengar, melihat kebenaran firman-Mu yang mengajar kami untuk tetap kuat walaupun berhadapan dengan situasi yang rumit, situasi yang sulit sekali di dalam kehidupan kami, tetapi kami tetap kuat, kami tetap memiliki sukacita damai sejahtera karena Allah ada di pihak kami. Ya Bapa, berkati anak-anak-Mu yang mendengar firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan mereka, di dalam keluarga mereka, di dalam pekerjaan mereka, pendidikan mereka, dan apapun yang mereka lakukan, kami percaya berkat Tuhan, kuasa Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan mereka. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus, kami sudah berdoa. Amin.